kasih sudah bergabung. Wow, halo Dokter Lucy. Apa kabar ya, Dok? Halo. Halo, apa Hai. kabar? Baik, alhamdulillah dokter segar sekali hari ini. Iya, karena mau Perkenalkan, ketemu Dok. Debbie. Ya, saya Debbie Oktora yang akan menjadi moderator pada IG Live siang hari ini. Dokter boleh perkenalkan diri dulu, Dok. Dan kesibukannya apa nih sekarang? Apa kabar semuanya? Terima kasih sudah bergabung mau ngobrol siang menjelang makan siang ini. Semoga semuanya baik-baik saja. Ya Mbak, saya hari ini seperti biasa hari ini meluangkan waktu untuk acara ini. Wow, terima kasih banyak dokter Tapi waktunya. sehari-hari biasanya sih kalau pagi praktek. Ya. Ya senang sekali diundang ke sini. Iya dokter, terima kasih ya dok, waktunya sudah menyempatkan kesibukannya yang pasti padat banget ya dok. Kesibukannya apa aja dok sekarang, praktek di mana dok kalau boleh tahu? Rumah Sakit Mitra Kemayoran. Ya. Tapi saya juga melayani online konsultasi di Nutri Health Indonesia. Oke. Terus mengajar Mbak di Universitas Kristen Krida Wacana. Oke. Dok, aku sambil pin dulu ya untuk topik kita pada siang hari ini. Oke. Ya, topik kita siang hari ini adalah menjaga imunitas saat puasa dengan konsumsi susu segar bersama Dr. Luciana Sutanto, MS SPGK. Nah, sebelum kita mulai IG Live siang hari ini, aku juga mau menjelaskan dulu nih dok, bahwa sesi ini adalah persembahan dari Hometown Dairy, yaitu susu sapi segar yang dapat dinikmati seluruh keluarga di rumah. Dikirimkan fresh from our dairy farm di Lampung, Terbangi Tengah. Nah, Hometown susu segar ini dibuat dengan satu ingredient saja, minim proses sehingga rasanya masih segar susu alami. Dan Hometown di sini juga meng-highlight nih dok, situasi staying home sekarang kan ini sudah menjadi new normal ya bagi kita semua ya. Dan ternyata fenomena ini tuh kadang bikin para moms jadi anxious atau jadi stres, cemas karena kelamaan di rumah ya dok. Apalagi banyak nih ibu-ibu yang juga menemani anaknya school from home. Waduh, tambah pusing kan. Jadi kita tuh pengen sebenarnya hadir di sini untuk memberikan edukasi dan juga menjadikan teman-teman atau moms juga tetap happy, karena staying happy is one of the important things. Karena dengan mood yang baik, imunitas tubuh juga akan terjaga. Setuju ya dok ya? Iya benar. Dan untuk Hometown Diary ini juga hadir dari seri IG Live terbarunya, yaitu Happy at Home with Hometown, yang dengan sebulan penuh nanti nih di bulan suci Ramadan kita akan tiap minggu akan ketemu di seri Healthy Ramadan. Tujuannya yang tadi untuk memfasilitasi para moms menciptakan lingkungan rumah yang produktif, happy selama masa Ramadan di rumah aja. Jadi nanti kita akan ketemu terus nih setiap jam 11 sampai jam 12 setiap hari Sabtu pada bulan Ramadan. Kita akan menemani moms sekalian untuk memberikan informasi yang bermanfaat seputar aktivitas sehat dan nutrisi seimbang agar kita semua stay purified during Ramadan. Gitu dokter. Nah ini kan tahun kedua juga nih kita berpuasa di tengah pandemi. Apa sih dok sebenarnya yang bisa kita perhatikan untuk menjaga asupan gizi dan nutrisi kita selama berpuasa ini agar tetap happy, fresh, fit dan juga sehat dok, biar terhindar dari berbagai virus dan penyakit. Silakan dokter. Iya, oke Mbak. Jadi berpuasa saat Ramadan itu sebenarnya makan seperti biasa, intake kalori, intake protein, zat gizi lain itu seperti biasa. Cuma jadwal makannya itu bergeser ya, dari sore atau malam sampai pagi subuh gitu ya Mbak. Nah ini yang sering tidak disadari, main geser tetapi tidak memperhitungkan kecukupan gizinya. Nah tidak memperhatikan kecukupan gizinya tuh misalnya waktu begitu buka, udah siap buka nih, udah siap sendok nih Mbak, piring udah penuh gitu ya. Terus begitu buka langsung hajar gitu ya Mbak. Terus nanti waktu sahur males bangun, terus udah mepet-mepet nih bangunnya, terus apa nih? Ya udah teh manis aja gitu ya. Terus untuk aktivitas sepanjang hari, ya itu kan tidak sesuai dengan kebutuhan gizi kita, gitu Mbak. Iya, Ini contoh-contoh yang
ekstrim, nggak ini ya, nggak prepare ya, nggak siap ngatur makan ya Mbak. Seharusnya kan kita sudah bisa mengatur jam berapa, jadwalnya apa, dan sebetulnya itu sudah apa ya, sebetulnya sudah bukan hal yang baru, tetapi seringkali tidak diikuti gitu aja sih. Karena mungkin euforianya ya dok ya, euforia kita mau puasa itu kan kadang ada yang bilang, oh kalau kita berpuasa nih akan jadi lebih kurus nih badan. Padahal enggak ya dok, orang makannya aja lebih banyak, nanti pas buka jadi kalap gitu ya. Dan pas kalau makannya lebih banyak, total kalorinya ya pasti beratnya naik. Udah, itu rumus itu aja deh Mbak. Jadi kita juga harus memperhatikan kalori yang masuk ke tubuh saat berbuka dan sahur ya dok. Perhitungannya tuh bagaimana sih dok untuk buka, berapa persen karbonya, protein dan segala macamnya, bagaimana tuh dok? Mbak, jadi kalau kita tidak puasa itu makan kan sehari 3 kali ya, selingannya 2 kali sampai 3 kali. Kalau kita bicara makan 3 kali itu mengandung mengandung makanan pokok, lauk, sayur dan buah. Ya kan Mbak? Nah, ada standarnya nih Mbak. Aku mau pamer ini dulu deh, slide. Kelihatan nggak? Wah, coba. Boleh agak Kalau didekatkan ke kelihatan, oh aku punya piring cantik Mbak. Nah, iya nih. Piring cantikku ini Lebih mudah ya dok kalau dengan piring gak? ya? Iya. Nggak, Mbak? Kelihatan. Ya, jadi, nah ini kan makanan pokok nih Mbak. Sepertiga bagian dari makanan yang kita makan. Terus sayur, ya. Sepertiga bagian, sama banyaknya antara makanan pokok dan sayur. Terus protein ya Mbak, di sini ada protein. Ini kira-kira kalau di piring tuh setengahnya karbohidrat, setengahnya makanan pokok. Jadi harus ada. Jadi nggak boleh nih, misalnya makan mie apa nih biasanya mie kuah gitu ya, atau mie goreng tanpa protein, nggak boleh tuh Mbak. Nah, terus Nggak boleh juga kalau udah ada mie ada nasi tuh dok ya. kita ngomong boleh nggak boleh tuh kalau gini. Kalau sepertiga itu nasi, sepertiga mie itu nggak boleh tuh Mbak, nggak sesuai. Tapi kalau sepertiganya itu dibagi 2 antara mie dan nasi masih boleh. Nah, jadi antara boleh nggak boleh tuh ada ininya, ada aturannya Mbak. Nah, jangan lupa buah juga dikonsumsi bersama dengan makan. Maksudnya ya nggak bareng gitu sekaligus, enggak sih, tapi makan terus buah sesudahnya boleh. Dan sebetulnya buah tuh boleh dikonsumsi sebelum makan, bersama makan, sesudah makan, itu boleh Mbak. Jadi nggak usah khawatir lagi. Ini sering banget ditanyakan soalnya. Ya. Nah, jadi makan sehat tuh seperti ini. Nah, kalau ditanya makan waktu puasa bagaimana? Kalau makan ya seperti ini, buka seperti ini, sahur seperti ini. Tapi kita belum bicara dengan takjil, ya Mbak ya. Jadi buka seperti ini, sahur seperti ini. Kalau kita bicara, nih piring ditaruh dulu deh. Ya Mbak. Jadi sebelum buka kan biasanya kita mulai dengan takjil dulu ya. Nah, takjil tuh pilihannya adalah makanan manis, mengandung cairan gitu, untuk mengganti kebutuhan kita yang sepanjang hari itu sudah tidak minum, tidak makan gitu ya. Jadi kita mulai dengan minum dulu. Sebaiknya sih minum air hangat ya Mbak untuk mulai buka. Jangan minum air es. Teh itu bagus nggak sih dok? Kan kebanyakan kita kalau buka puasa pakai teh manis, itu bagus nggak sih dok? Boleh saja Mbak, boleh air hangat, kemudian teh manis, boleh air hangat, terus kalau minuman dingin nih biasanya susu gitu ya, karena kandungan gizinya juga baik, atau kolak juga boleh, tapi diawali air hangat dulu Mbak supaya lambung itu siap. Jadi biar nggak kaget juga lambungnya ya. Setelah mengonsumsi air putih, air hangat, baru kita boleh nih minum susu. Untuk menambah gula juga, menambah energi, dan pasti rasanya juga lebih segar ya dok. Betul. Ya, untuk menambah gula
supaya persiapan nanti waktu makan gitu Mbak. Jadi karena sepanjang hari itu gula kita kan turun. Kalau langsung makan banyak, gulanya naiknya agak lama. Jadi kita udah keburu makan. Terus lambung nggak siap, perut juga sakit. Tuh, jadi pengaturan jadwalnya sebaiknya seperti itu. Sesudah minum air hangat, terus misalnya minum susu atau kolak atau sirup atau teh manis. Nah, terus biasanya sholat dulu kan Mbak. Iya. Habis gitu, Informatif. terus baru makan. Nah, sudah gitu kita lanjutkan nih jadwal makannya. Habis makan ada yang terawih, ada yang ada yang aktivitas. Ya, nanti jam 9 tidur jam berapa sih Mbak? Biasanya kalau Mbak Dedi Biasa sih jam jam 9 sampai jam setengah 10 ya. Karena nanti subuh udah bangun ya. Tapi misalnya sesudah terawih makan selingan itu juga boleh untuk memenuhi kebutuhan gizi ya. Karena kan makannya 2 kali. Jadi anggap aja selingannya juga 2 kali itu kan kalau dibayangkan dibandingkan dengan makan biasa. Nah, selingan ini pilihannya juga macam-macam. Mbak Devi biasanya apa? Selingannya biasanya aku masih suka minum susu lagi sebelum tidur, karena kan susu itu bisa buat relax ya, bisa buat relax. Karena masih menjadi statusnya masih menjadi ibu menyusui nih dok saya, jadi saya suka konsumsi kurma lagi biar juga stok produksi asinya juga tetap banyak. Nanti saya juga mau nanya nih dok, gimana nih biar menyusui tetap bisa berpuasa tapi nutrisinya tetap tercukupi. Lanjut dok, boleh dilanjut lagi. Iya Mbak, bener Mbak. Jadi untuk selingan tadi Mbak Devi milihnya susu dan kurma yang ada karbohidratnya, ada proteinnya gitu ya Mbak. Terus nanti sahur makan lengkap. Nah, sahur makan lengkap itu jumlahnya seperti kita makan siang, banyak gitu loh Mbak. Karena kan untuk persiapan sampai buka dan untuk menjaga supaya tahan lama nih kenyangnya, makan sayur, jangan melupakan makan sayur. Jadi nggak boleh nih misalnya sahur cuma misalnya susu sereal sedikit, wah nggak boleh tuh Mbak, atau kue. Nah, jadi memang harus dipersiapkan dengan baik ya, yang akan dikonsumsi apa. Nah, seperti tadi diisi piringku tadi itu Mbak, itu rekomendasi Departemen Kementerian Kesehatan loh Mbak. Jadi memang harus sama dok ya, anjuran bukan nasional, sahur ya dok, porsinya memang satu isi piringku itu ya. Ada karbo, sayur, buah, protein. Iya, dok. lengkap. Nah, kalau untuk proteinnya sendiri, susu ini kan menjadi salah satu produk protein yang terbaik juga ya dok ya. Ya, konsumsinya tuh sebaiknya bagaimana dok saat berpuasa untuk minum susu sapi segar ini? Sebenarnya gini, susu itu adalah bahan makanan sumber protein. Ini untuk orang dewasa, susu itu sama dengan bisa merupakan salah satu pilihan selain daging, telur, unggas, kacang, tahu, tempe, itu protein semua tuh Mbak. Nah, itu bisa menjadi salah satu pilihan. Kalau kita membaca rekomendasi, sebenarnya berapa kali sih kita sebaiknya minum susu, bukan maksimal atau minimal 2 kali sehari. Itu rekomendasinya. Jadi bisa tadi kalau misalnya Mbak Devi pas tajil susu, terus selingan malamnya susu bisa. Atau bersama dengan nanti sahur dengan makanan-makanan yang lain, itu juga bisa Mbak. Jadi ya itu adalah pilihan, tapi jangan melupakan makanan lain ya. Jadi sayur tetap dimakan, buah, karbohidrat dan protein-protein lain, karena tidak cukup kalau susu saja, tapi dengan susu akan lebih memudahkan kita melengkapi kebutuhan gizi kita gitu Mbak. Itu untuk orang dewasa. Menarik sekali dok. Jadi betul yang dikatakan dokter bahwa susu itu sangat penting ya dok ternyata untuk pemenuhan nutrisi kita, di samping makanan kita juga harus asupan gizinya seimbang. Nah, tapi juga perlu diperhatikan juga nih Mom, susu mana yang harus kita konsumsi. Yang pastinya Hometown Dairy adalah susu dengan berbentuk alami, tanpa tambahan-tambahan dan minim proses, sehingga nutrisinya tetap terjaga. Jadi susu Hometown Dairy tidak ada gula tambahan, tanpa
pengawet dan melalui proses pasteurisasi dengan suhu rendah yaitu 75 derajat Celcius. Nah dok, lanjut lagi, tadi juga kan saya sudah singgung kalau banyak nih ibu-ibu, saya sudah kumpulin pertanyaan nih dok, katanya banyak nih gimana ibu yang mau lagi nyusuin atau yang lagi hamil tetap mau menjalankan puasa tapi tetap sehat, nggak lemes, dan ASI-nya juga tetap produksinya banyak. Apa sih tipsnya dok? Apa yang perlu ditambah saat buka sebenarnya atau sahur? sama dengan puasa dan tidak puasa gitu ya, tetap harus terpenuhi makannya dan minum airnya. Minum air itu harus cukup mbak, apalagi kalau menyusui si bayi itu sudah agak besar, 5 bulan, 6 bulan. Nah itu nggak cukup tuh kalau 8 gelas mbak, harus sampai 14 gelas ya. Harus makan, kalau menyusui setiap habis, kalau menyusuinya masih eksklusif itu kan sesuka bayi ya, jadi ini agak susah nih penerapannya. Jadi harus minum terus, habis menyusui minum, habis menyusui minum. Selain dari di jadwal makan itu, di jadwal makan habis makan 3 kali minum ya, kira-kira kan ya ini mbak. Terus habis snack juga minum. Nah jangan lupa sebenarnya yang kita sebut air itu juga ada di sup, ada di makanan susu, yang berkuah-kuah ya ada dok? di sirup. Iya. Jadi makanan berkuah-kuah itu juga ada mengandung air, jadi kita mendapatkan air dari situ. Kalau yang tadi si bayi agak besar, nah itu butuh airnya lebih banyak gitu mbak. Jadi sebenarnya kalau misalnya bayi seberapa 6 kilo misalnya, 6 kilo tuh butuh 600 mili. 600 mili itu sekitar 3 gelas. Nah ditambah dari kebutuhan gizi, kebutuhan cairan sehari-hari itu udah 8 gelas. Jadi itu udah harus dijumlahkan. Jadi kalau ASI nggak keluar terus bilang saya mesti makan apa, obat apa, tapi kurang minum, ya ASI-nya nggak keluar mbak. Sama aja ya dok. Jadi sumbernya itu sebenarnya dari air mineral yang masuk ke tubuh kita, cairan ya dok ya. Iya, air kan bisa di mana-mana yang tadi kita udah sebut. Buah juga banyak yang mengandung air, itu juga bisa dipilih. Nah makanya kalau misalnya makan, rekomendasi kalau tradisional kan sering dianjurkan makan daun katuk gitu ya. Dimasaknya pakai apa? Sup kan mbak. Nah itu kan sebetulnya airnya banyak. Nah kayak gitu mbak. Jadi harus terpenuhi ya asupan makan dan nah kalau ibu yang puasa makannya kan malam sampai pagi, si bayi tidur, terus gimana ayo? Itu bisa diperah mbak, ASI-nya diperah, disimpan untuk besok. Untuk besok waktu ASI lagi, kalau ibunya lagi nggak minum nggak makan, itu kan ASI-nya sedikit menurun. Nah itu bisa diberikan ASI yang diperah pada waktu malam. Itu disiasatinya seperti itu. Iya, karena bayi itu kan perlu makan, perlu ASI masih di jam-jam itu, gitu bisa gitu mbak. Nah banyak juga nih dok yang teman-teman yang masih isolasi mandiri, masih terkena ini ya sakit COVID-19, dan tapi dia sedang lagi masa untuk pemulihan, mau mengikuti puasa. Ada nggak sih dok do and don'ts-nya nih yang bagi para penyintas COVID-19 mau melakukan puasa tapi tetap harus menjaga imunitasnya dia juga kan dok, masih harus banyak vitamin atau nutrisi yang masuk ke tubuhnya, itu gimana dok tipsnya? Nah, seperti tadi di isi piringku dengan jadwal yang tadi sudah kita bahas, itu sebenarnya semua kebutuhan zat gizi kita sudah dapat. Jadi vitamin tambahan, mineral tambahan itu seharusnya tidak perlu lagi kalau kita makannya lengkap. Tapi kalau kalau kita khawatir, aduh kalau saya nggak lengkap gimana makannya? Ya seharusnya sih lengkap, tapi kalau tidak lengkap boleh sih vitamin atau suplemen tambahan mineral, tetapi dosisnya dosis harian, bukan dosis tinggi.
Dosis tinggi tidak dianjurkan untuk orang sehat karena kita mendapatkan makanan yang lengkap dari makanan sehari-hari, Mbak. Nah, kalau semuanya yang kita makan itu lengkap, jadi tubuh kita kan cukup asupan. Sebenarnya kita sehat termasuk imunitas sistem imun kita juga baik. Jadi sebenarnya itu. Jadi gimana supaya kita nggak ketularan COVID gitu ya? Yaitu cuci tangan, jaga jarak, pakai masker. Itu menghindarkan kita dari paparan virus gitu ya, Mbak. Cuma supaya kita tetap sehat, kita harus makan cukup, istirahat cukup, olahraga. Itu harus dilakukan semua tuh, Mbak. Gitu. Nah, berbicara tentang olahraga, Dok, saran dokter olahraga yang pas dilakukan saat puasa dan juga waktunya yang tepat kapan tuh, Dok? Sebaiknya kalau olahraga itu olahraganya aerobik ya, Mbak. Kalau pada saat-saat menjelang buka itu juga boleh dibuka, karena buka terus minum terus takjil. Nah, itu udah ada penggantinya. Kalau mau yang high impact ya harus sesudah buka gitu, Mbak. Dan aktivitas sehari-hari saat berpuasa itu juga sebaiknya tidak intensitas tinggi supaya kita tidak lapar, supaya di tengah-tengah hari gitu, Mbak. Jadi yang intensitas tinggi saat buka sampai sahur gitu. Jadi bekerja tetap biasa tadi, ya, Mbak. Iya, betul, Dok. Sudah makan lengkap tadi, yang setelah sholat, sudah makan saat isi piringku sudah penuh, kita istirahat jeda berapa menit, baru kita bisa melakukan high impact atau yang high intensity gitu olahraganya ya. Tapi kalau yang sebelum berbuka gitu, Dok, kita bisa apa nih, Dok? Jalan kaki mungkin, Dok, ya? Jalan ya, jalan itu jalan santai itu kan aerobik. Iya. Oke, dokter, sekarang sudah banyak nih pertanyaan yang masuk. Boleh aku langsung bacakan Q&A kita nih, Dok? Iya, Mbak. Pertanyaan pertama ini dari Putri Dewi Ayu Lestari Jaya. Dok, apakah saat sahur itu disarankan untuk mengkonsumsi segala susu dairy? Apa saja manfaatnya bagi tubuh selama puasa ya, Dok? Silakan, dokter. Susu pada saat sahur itu bisa menjadi pilihan, tetapi harus dilengkapi makanan lain karena susu adalah bahan makanan sumber protein. Dan kalau 1 gelas itu kita masih butuh protein dari lauk pauk yang lain. Jadi tidak satu saja. Terus karbohidrat juga harus dikonsumsi. Ya, sayur jangan lupa. Sayur sama banyaknya dengan karbohidrat. Kalau tadi lihat di gambar isi piringku ya, buah juga harus dikonsumsi. Nah, supaya kenapa kok masih perlu sayur di samping makanan yang lain? Karena supaya gula darah tidak melonjak tinggi, tetapi juga tidak segera turun. Pada waktu gula darah turun, kita langsung lapar lagi, Mbak, gemeteran gitu. Jadi gula darah tidak sangat tinggi naiknya dan tidak segera turun. Nah, ini kan jadi kenyangnya lebih lama. Saat itu tubuh itu sudah mulai membongkar cadangan untuk menjaga kecukupan zat gizi sampai nanti ketemu buka puasa gitu, Mbak. Semoga menjawab ya, semoga terjawab pertanyaannya. Dan selanjutnya ada dari Yeni2823. Halo dokter, kenapa ya kalau minum susu saat sahur suka berasa mual? Adakah tipsnya supaya tidak mual, terutama nih buat anak-anak? Wah, kalau sebenarnya mual itu tidak termasuk dalam keluhan minum susu ya, Mbak, kecuali ada intoleransi atau tidak tahan susu, tapi itu tidak termasuk dalam mual ya. Kembung iya, tapi mual enggak sih, Mbak. Mungkin menyiasatinya konsumsi makanan dulu kali ya, Dok, baru susu karena bertahap gitu ya. Karena susu untuk sahur tuh susu tidak bisa, susu 1 gelas itu tidak bisa melengkapi kebutuhan, harus lengkap
susu menjadi pelengkap di makanan itu gitu Mbak. Ya, tapi kalau masih mual nih dok, mungkin sebelum minum susu ya memang harus makan dulu makanan yang tadi isi piringku dengan Atau mungkin tiba-tiba bangun terus langsung minum susu, ya perutnya langsung disuruh meregang gitu ya. Sementara waktu kita tidur gerakan usus itu kan melambat Mbak. Jadi mungkin perlu nggak sekaligus gitu. Jadi mungkin jangan-jangan minum susu dengan makanan-makan lain sekaligus gitu banyak, ya perutnya mungkin wah kok nggak enak gitu. Jadi mungkin setelah susu tunggu sebentar lagi baru makan juga bisa gitu Mbak. Nah dok, pertanyaan lagi nih dok. Kalau misalkan konsumsi susu setelah sahur, baiknya diminumnya sebelum atau setelah sahur. Nah, setelah minum susu itu boleh nggak menambah suplemen atau cukup minum susu aja? Ini pertanyaan dari Rasnos Sobirin. Mbak, susu itu merupakan bagian dari makan sahur. Mau sebelum atau sesudah itu tidak masalah. Tapi harus diperhitungkan dengan makan sahurnya itu. Jadi kalau makan nasi, sayur, lauk dan buah dan segelas susu itu oke, komplit gitu Mbak. Nah dok, banyak juga ibu-ibu yang bingung nih, gimana nih nanti persiapan mau puasa, makannya apa buat menyiapkan keluarga. Kalau misalkan yang dibeli di pinggir jalan, gorengan lagi, terus yang bersantan-santan lagi. Nah kan banyak nih juga ibu-ibu yang sudah mulai pengen menerapkan healthy lifestyle ya ke keluarganya untuk menyiapkan meal plan yang sehat. Ada nggak nih dok tipsnya untuk menyiapkan meal plan bagi saat berbuka dan juga sahur? Mbak, mesti direncanakan ya, apa yang mau dimakan, apa yang mau dibelanja. Nah, rencanaan juga bisa begini, apakah makan buka dan sahur itu akan sama atau berbeda? Kalau sama berarti ngeraciknya sekaligus, masaknya mungkin bisa 2 kali, atau bisa juga masaknya sekali, disimpan dulu nanti dihangatkan, itu juga bisa Mbak. Terus apa yang dimakan? Sekarang gini, sehari-hari apa sih yang dimakan? Misalnya biasanya makan nasi, oke, nah berarti pilihannya adalah nasi karbohidratnya. Tapi boleh nggak diganti yang lain? Boleh saja. Misalnya apa? Mie, boleh. Apalagi gantinya ubi, singkong, itu keluarga karbohidrat semua Mbak. Atau roti, boleh juga. Nah, yang kemodernan nih, yang punya anak ABG biasanya pilihannya yang lebih modern, misalnya pasta, ya spaghetti lah, pizza lah, kayak gitu. Itu karbohidrat Mbak. Terus sayur, jangan lupa ya sayur dihitung sekeluarga ya, karena yang sering sekali dijumpai itu sayurnya sepiring, lauknya 3 piring Mbak. Nah itu mesti diperhitungkan dari awal belanja sayurnya gitu ya. Terus jangan nanti udah dimasak dibuka habis, waktu sahur kita nggak ada sayur, udah habis. Sebetulnya sih harusnya sudah bisa dipersiapkan. Kemudian lauk ini juga bisa dihitung loh Mbak. Jadi satu orang itu makan lauk itu cukup 1 potong sampai 3 potong tergantung tinggi badan kita. Kalau yang tinggi-tinggi boleh sampai 3 potong. 3 potong itu misalnya telur 1, tahu 1, daging ayam 1 potong. Nah itu ngitung kasarnya tuh kayak jadi Mbak. Satu kali makan itu harus ada 3 potong protein itu dok? Itu pilihan Mbak. Boleh saja misalnya kalau orangnya tidak tinggi, sekali makan berarti lauknya 1 aja, misalnya telur aja, atau ayam aja, atau daging sapi saja, gitu Mbak. Atau tempe saja. Tapi kalau yang lebih gede, badannya lebih besar, bisa misalnya 2 potong lauknya. Nah itu bisa telur dengan tempe 2 potong, atau ayam 2 potong dengan tempe 1 potong. Itu untuk yang tinggi. Jadi tergantung tinggi badan Mbak. Jadi kalau kita sekeluarga berapa orang itu bisa dihitung, masaknya untuk sekian orang, belanjanya sekian potong, sekian gram, nasinya sekian gram, itu sudah bisa diperhitungkan sebenarnya, termasuk sayur dan buah. Dok, ada lagi pertanyaan nih kita dari Halimah Siti. Mbak, sebelum pertanyaan, boleh gak aku tips sedikit? Boleh, apa nih dok? Nah, silakan. Untuk
hitung saya tuh makannya kelebihan atau kekurangan. Jangan nimbang badan sebelum puasa sama mau lebaran atau sesudah lebaran. Waduh, terlambat tuh Mbak. Jadi setiap minggu kalau mau lihat sebetulnya seminggu ini saya makannya kebanyakan nggak gitu. Nah kalau kebanyakan sudah harus dikurangi juga, bukan kebanyakan ya udahlah lagi puasa ntar aja sudah puasa. Nah nanti PR lagi menurunkan berat badan ya nggak Mbak? Apalagi merasa gini puasa saya tuh udah tidak makan, tidak minum, maksudnya padahal makan minumnya banyak banget nanti buka sampai sahur ya Mbak. Lebaran masih balas dendam. Jadi kawat lagi ya dok, pas lagi lebaran makan santan-santan itu. Nah kalau tadi ada yang mungkin berlebihan kalori intake-nya. Nah bagaimana nih dok untuk teman-teman juga yang malah makannya ini terlalu sedikit. Jadi ada yang lagi diet mungkin, nah terus menjadikan momen puasa ini sebagai ajang, oh sekalian aja nih aku diet kan, puasa makannya cuma 2 kali, tapi pas lagi berbuka menunya didikit-dikitin atau tidak cukup tadi karbonya, protein, sayur buahnya. Nah atau ada yang cuma minum air putih atau makan buah aja. Iya. Atau malah terus udah nggak usah sahur, nggak usah bangun, sekalian diet gitu maksudnya. Nah, itu mencari penyakit itu Mbak. Nah malah bahaya untuk imunitas tubuh ya dok. Mengganggu kesehatan itu malah. Jadi kalau jadi ngukurnya yaitu dengan timbang badan setiap minggu. Tidak hanya timbang badan ya Mbak, sebenarnya ada ukuran lain ya. Lingkar pinggang juga bisa dipakai untuk menilai sebenarnya selama seminggu ini konsumsinya tinggi atau rendah. Makannya banyak atau sedikit tuh ada standar lingkar ada standarnya perut untuk wanita dan pria nih dok, lingkar, nih, biar ya. paham ada tuh teman-teman. lingkar pinggang pada wanita ya 80 cm aja. Kurang dari 80 cm, bukan di atas 80 cm. Kurang lagi. Harus kurang dari 80 cm lingkar pinggang ya dok. Kalau lingkar perut tuh? Iya. Lingkar pinggang tuh lingkar perut Mbak. Oh sama ya. Jadi kita ngukurnya di atas pusar. Oh gitu. Di bagian Jadi, terkecil. Nah langsung nih para mams. Nah. Kalau misalkan di atas 80 berarti indikasinya adalah obesitas dok, betul? Di atas 80 cm itu berisiko. Berisiko itu risiko untuk kolesterol tinggi, gula tinggi, trigliserid tinggi, risiko penyakit-penyakit metabolik yang begitu-begitu yang penyakit tidak menular itu ya. Iya, penyakit tidak menular. Nah, pada laki-laki 90 cm, tapi kalau mengikuti WHO 94 cm, Mbak. Karena Mbak, tahu nggak, obesitas itu juga berisiko untuk terkena infeksi COVID dengan kasus yang lebih berat dibandingkan yang tidak obesitas. Wah. Jadi olahraga jangan ditinggalkan pada waktu puasa. Dok, ada lagi dok nih pertanyaan. Nah, amankah nih dok, dari Halimah Siti 93 yang tadi ya dok, amankah nutrisi susu segar yang dimasak atau dikelola menjadi bentuk makanan? Ya, jadi yang susu yang dipanaskan, ada yang overheat, nah itu susunya gimana dok kualitasnya? Sebenarnya memasaknya gimana sih? Kan masaknya dicampur makanan ya. Berarti kan tidak ada masalah Mbak. Dan susu yang kalau kita sebenarnya susu itu yang kita beli itu yang seperti apa sih gitu. Kalau yang kita beli itu sudah disteril, dipasteurisasi misalnya ya, berarti kan sudah bisa langsung minum Mbak. Atau yang kemasan itu kan sudah bisa langsung minum, tidak harus dimasak. Kecuali beli yang masih segar yang habis diperas, nah itu PR lagi. Jadi masih aman ya dok kalau dicampur dengan makanan itu ya? Iya dicampur dengan makanan, dipakai untuk sebagai bahan untuk diolah dengan makanan yang lain, aman-aman aja, baik-baik aja, baik dicampur atau minum sendiri boleh-boleh aja sih Mbak. Dokter, apalagi dok yang ingin disampaikan, mungkin ada penutup nih dok yang dokter mau sampaikan kepada para hometown lovers yang sudah menyaksikan live IG siang hari ini.
Sebenarnya sih gini, kalau misalnya ini masih belum closing ya, sebentar lagi aku satu cerita dulu Boleh, sedikit. boleh, silakan. Jadi kalau kita minum susu, biasanya kan sekarang ini kita pada umumnya kita beli susu kemasan, lihat expirednya, lihat fakta nutrisinya, fakta gizinya gitu ya. Nah itu kan bisa kita sesuaikan dengan kebutuhan kita. Terus harus dilihat harus bagaimana penyimpanannya, disimpan kapan dikonsumsi gitu. Nah terus kalau untuk apa tips standar dan sebaiknya diikuti, yaitu makanlah lengkap gizi untuk melengkapi kebutuhan kita, termasuk menjaga imunitas kita, terutama di saat puasa gitu Mbak. Nah dok, dari Cica 87 DRA, dok, apakah takaran konsumsi susu antara anak-anak dan dewasa berbeda? Lalu berapa takaran yang tepat untuk mendapatkan manfaat susu? Nah, takaran ini bisa kita lihat ya di kemasannya. Jadi takarannya sama tidak? Takarannya sama, tapi jumlah berarti kalau anak sangat kecil ya tidak 2 kali 200 mili, tapi 2 kali 150 mili. Seperti saya juga minum biasanya cuma 150 cc kok Mbak, 150 mili, enggak 200, kekenyangan rasanya kok 200. Jadi tidak harus jadi tidak harus satu gelas itu 200 atau 250, karena di kemasan itu ada tulisannya biasanya ini untuk satu gelas 200, 250, 150 tergantung kebutuhan kita aja gitu Mbak. Nah kalau yang susu yang diaduk itu juga harus dilihat cara pembuatannya. Pokoknya jangan lupa sebelum buka botolnya baca dulu. Jangan udah minum baru mau baca, udah expired. Jadi kita juga kalau untuk mengetahui susu ini expired atau enggak, kita harus lihat dulu bentuknya ya dok ya, diamati apa sudah warnanya berubah, ada berlendir, atau juga rusak, baunya tidak enak ya. Itu berarti tanda-tanda susunya sudah rusak ya dok. Ya, tapi pertama lihat tanggalnya dulu Mbak. Nah, karena kan nanti kan disimpan, kalau sudah dibuka itu setiap perusahaan itu punya ini sendiri, rekomendasi sendiri. Simpan di kulkas cuma bisa 2 hari, simpan dulu gitu. Tapi pada umumnya kalau kita punya makanan termasuk susu ya, itu sebaiknya dikonsumsi dalam 4 jam, terutama yang makanan-makanannya yang cair atau banyak airnya, itu sekitar 4 jam. Jadi kalau lebih dari 4 jam gimana? Kalau lebih dari 4 jam ya itu sudah ada kontaminan bakteri. Ya siapa yang bertanggung jawab kalau begitu gitu ya. Jadi nggak boleh tuh nyimpan makanan dibiarin aja di suhu ruang. Suhu ruang tuh kayak kita ini suhu ruang, AC tipis-tipis ya, taruh di meja makan. Nah harus ada beberapa petunjuk untuk menyimpannya. Itu gampang juga kok, kalau lupa-lupa cari aja di Google atau di kemasannya itu biasanya selalu ada catatannya. Nah, sesuai dengan yang tadi sudah dokter sampaikan, di Hometown Dairy ini juga susu sapi segar penyimpanannya juga ada caranya khusus nih, yaitu disimpan di kulkas dengan suhu 0 sampai 4 derajat Celcius. Dan susu yang di botol tadi itu kalau sudah dibuka, dia akan bertahan selama 3 hari. Tapi kalau belum dibuka, belum diminum sama sekali dan disimpan dengan baik di dalam kulkas atau chiller, dia bisa bertahan 7 sampai 11 hari. Gitu, dokter. Dok. Oke, jadi ini yang harus diperhatikan ya untuk menjaga kesehatan. Nanti udah jaga kesehatan, makan udah bergizi, minum susu expired, itu kan nggak banget gitu Mbak. Ya, betul. Nah, jadi memang ada ciri-cirinya juga ya dok, kalau misalkan susu sudah tidak baik atau tidak layak dikonsumsi. Nah, tadi kalau misalkan bisa saya tambahkan bahwa ciri-ciri susu tidak segar itu aromanya tidak sedap, lalu bau basi dan rasanya aneh atau asam. Juga teksturnya mengental, gumpal, berlendir, dan berubah warna. Nah, yang tadi juga dok, kalau misalkan bisa kita kasih kesimpulan untuk membungkus sesi Q&A kita kali ini.
Jadi untuk menjaga imunitas tubuh yang memang harus utama adalah gizi seimbang saat berbuka dan sahur ya dok. Tidak boleh ada yang minus nih, dari mulai dari karbo, sayur, dan juga kita harus menjaga higienitas ya dok, biar tetap purified, stay purified during Ramadan. Benar. Boleh disampaikan dok kesimpulannya dari sesi hari ini dok? Iya, jadi tetap jaga kesehatan dengan makan gizi seimbang 2 kali selingan, yang satu tajil, yang satu selingan, makan lengkap pada buka puasa dan sahur, mengandung karbohidrat, yaitu makanan pokok, sayur dengan sama jumlahnya, kemudian lauk, buah itu harus dikonsumsi semua. Jangan lupa cukup minum, cukup air ya, 8 gelas. Nah, ini juga harus lengkap. Kemudian jangan lupa olahraga, tetap harus dijalankan. Apalagi yang kerjanya nih, dalam tanda petik kerjanya rebahan atau dudukan gitu ya Mbak ya, kerjanya duduk. Nah, itu juga harus bergerak, olahraga. Jangan lupa berjemur untuk mendapatkan vitamin D supaya lebih sehat, dan istirahat cukup, jangan stres ya. Nah, susu bisa menjadi pilihan karena susu adalah bahan makanan sumber protein, salah satu dari keluarga dari anggota keluarga protein yang lain. Itu bisa menjadi pilihan. Oke dokter, terima kasih banyak untuk sesi hari ini atas waktunya sudah menyempatkan di IG Live Hometown Happy with Hometown Diary. Dan saya juga ingin terima kasih kepada para hometown lover di sini, kakak-kakak, ibu-ibu semua, dan juga para bapak-bapak yang bergabung. Dan jangan lupa bahwa sesi ini dok juga akan dilaksanakan lagi Sabtu depan pada tanggal 17 April pukul 11 hingga 12 siang dengan tema yang tidak kalah menarik. Kita akan mengundang para expert lainnya. Kalau kali ini kita mengundang Dr. Luciana selaku dokter ahli gizi klinis. Minggu depan kita akan membahas topik yang berbeda, yaitu puasa anti lemes dan workout saat puasa dengan Adianti Reksoprojo. Nah, beliau juga adalah seorang praktisi olahraga yang cukup terkenal. Oke dokter, terima kasih sekali lagi untuk waktunya. Baiklah. Sehat selalu dokter. Terima kasih juga Mbak Debbie, terima kasih juga ini hometown dan hometown lovers. Sampai jumpa ya Mbak. Tetap sehat terus ya dok. Nih garda terdepan juga dokter nih. Sampai jumpa lagi di sesi selanjutnya dokter. Healthy Ramadan, stay purified during Ramadan. Sampai jumpa lagi di minggu depan. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.